Nah, tuh, biasanya kalau kayak gini, lah ini akhirnya hitam. Nggak bisa ya? Tapi sekarang udah kelihatan Bu screen share-nya. Oke. Nah, ini sama dengan apa? X tambah tambah apa Ibu? Tambah XY ditambah XZ ditambah XY. Oke? Ya, paham ya Bu ya? Oke, sekarang kita bentuk keduanya. Nah, sekarang kita ke X bintang Y bintang Z. Gimana ini, Bu? Nulisnya. Yang Y bintang Z didulukan. X bintang Y bintang Z sama dengan apa? Jadi apa ini, Bu? Y bintang Z-nya? Y bintang Z duluan, Bu. Iya, Bu, sabar, Bu. Heeh. Y ditambah YZ. Oke. Betul. Sama dengan ini dulu. X ditambah mm, X Y, Y-nya sekarang kan ganti. Y-nya ganti ini kan. X X ditambah X kali Y plus YZ. Ini kan Y-nya pengganti Y. Hmm. XY
ditambah Y. Nah, sekarang kita bandingkan. Apakah mereka sama? Beda. Ada X-nya. Oke, ada X-nya. Ada XY-nya? Ya, ada XY-nya. Nah, yang ini enggak ada. Kalau seperti ini, kita nggak usah membuktikan X, Y-nya kayak gini. Tapi, bilang aja, bintang tidak tidak asosiatif karena pilih bilangannya, Bu. Pilih bilangannya yang membuat dia tidak asosiatif. Karena ini counter example kan. Kalau tidak asosiatif, berarti kita pembuktiannya pakai counter example atau contoh kontra. Jadi, bintang tidak asosiatif karena ada bilangan apa aja? Terserah. 2, 3, 4, boleh? Anggota Z. Tetapi, nah kita hitung dulu. 2 bintang. 2 bintang 3 bintang 4 sama dengan berapa? Coba dihitung. 2 ditambah kali 3 sama dengan berapa? 8. Kalau yang dibalik 2 bintang 3 bintang 4. Oh, ini belum selesai, Bu ya? Oh, oh, wah, gimana ini? Ini bintang 4. Berarti 8 bintang 4. Saya percaya Bu Sumarni kok wes ngitung nih. 8. Masa 8 bintang 4 32? Bintang loh, bukan kali. 8 tambah 8 berapa? Berapa? 40. Yang ini berapa? 3 berapa? 3 kali 4 sama dengan berapa? 15. Sama enggak? Beda. Karena dia tidak berlaku asosiatif. Bentar ya, tidak sama dengan, tidak sama dengan. Nah, tidak sama dengan, ini dibalik nulisnya. Kalau di buku gimana? Kalau di buku ya ini coret-coret aja dulu. Ini 2 bintang 15. Lalu dibalik terakhir.
Bener ya. Yes. Lalu gimana yang ini? Yang ini ditulisnya itu dicoret-coretan, nggak ditulis di jawaban. Yang ditulis di lembar jawaban itu ya. Jadi kalau iya, kalau dia tidak, jawabannya kan tidak asosiatif. Tidak asosiatif ya. Kalau tidak, itu berarti kita menjawabnya hanya dengan counter example, yaitu contoh penyanggah, contoh kontra. Contoh kontranya ya cuma ini aja. Jadi jawabannya yang asosiatif ini tidak asosiatif karena ada 2, 3, 4 anggota Z tetapi dia nggak berlaku asosiatif. Bagaimana dengan komutatif? Komutatif nggak kira-kira? Apakah komutatif? Menurut feeling, komutatif enggak? Apakah X bintang Y sama dengan Y bintang X? Ayo, X bintang Y kan sama dengan X ditambah XY. Kalau Y bintang X sama dengan apa, Ibu? Kalau Y bintang X, Y apa? YX. Beda. Nah, kalau begitu tidak bintang tidak asosiatif karena ada siapa? Yuk dua dan tiga aja lah, wes gampang. Anggota Z tetapi komutatif. Oh ya komutatif, maaf. Oh, ternyata nggak ngantuk. tetapi tetapi dua bintang tiga sama dengan dua kali tiga sama dengan 8. Kalau tiga bintang dua, 9. Eh, 9. Tidak sama ya. Ini di H9 ini dari 3 ditambah 3 kali 2 sama dengan 3 bintang 2. Jadi tidak asosiatif, ya, tidak komutatif. Tidak asosiatif dan tidak komutatif. Apakah punya identitas? Apakah kau punya identitas? Masih ingat ya, identitas kemarin contohnya 0 untuk penjumlahan, 1 untuk perkalian. Contohnya.
Nah, kalau seperti ini berarti kita cari bilangan berapa X bintang titik-titik harus sama dengan X, harus kembali ke dirinya sendiri. Ada enggak? X bintang Y, X bintang titik-titik harus sama dengan titik-titik bintang X, harus bolak-balik Bu Y, sama dengan X. X bintang titik-titik ini kan berarti nanti X ditambah titik-titik kali X titik, sorry, X ditambah X kali titik-titik harus sama dengan X. Berapa ini kira-kira Bu? Boleh nggak? Coba nol. Coba bintangkan dengan nol. X bintang nol jadinya X kali nol sama dengan X. Ya, dengan X ya. Tapi sekarang kita coba balik. Nol bintang X sama dengan apa? Nol ditambah nol X sama dengan nol. Loh, nggak bisa ya. Harusnya kan dia sama dengan X. Iya, memang nggak ada. Coba angka berapapun dia nggak akan punya identitas. Tidak. Ini hanya contoh ya, contoh saja nol ini. Tapi coba angka berapapun dia nggak akan ada identitas karena X bintang bisa, ya nggak bisa. Karena berapapun ini dia akan berubah menjadi X kali satu ditambah Y. Nah, X-nya ini, elemen X-nya ini, elemen X-nya ini kan itu, dia akan selalu menjadi pengali. Pengali dari satu plus Y. Jadi, mau berapapun itu, kalau dibalik, dia nggak akan memenuhi. Kalau misal Y-nya kita pakai min satu, misal Y-nya kita pakai min satu, X-nya nanti kan jadinya X kali 1 plus min satu. Jadinya tetap, oh no, salah, sorry, sorry. Misal Y-nya kita pakai min 2, nanti akan jadi X plus X kali 1 plus min 2. Tapi kalau dibalik, Y bintang X, dia nggak akan jadi lagi. Tidak memiliki elemen
Identitas. Karena itu pertanyaannya di sini, dia cuma bilang gini aja, apakah ada elemen identitas? Hanya itu aja, hanya ada aja, nggak disuruh membuktikan. Jadi cukup kita katakan seperti ini. Nah, untuk pembuktiannya ini nanti kita ada sendiri. Kalau tidak mengatakan tidak memiliki elemen identitas, berarti kita harus membuktikan untuk semua anggota Z itu nggak akan ada yang memenuhi sifat identitas. Itu panjang. Ya, untuk sekarang untuk yang B aja sekarang. Karena ini waktunya kan cepet Bu ya. Udah jam hampir jam 11. Kita butuh ekuivalen. Yang B, asosiatifnya apakah asosiatif? Sama, sama kayak tadi. Bintang Y, bintang Z sama dengan apa? Lalu kita lihat, kira-kira asosiatif nggak Bu menurut Ibu ini? Kalau kayaknya tidak, langsung tunjuk angka bilangannya. Berapa? Boleh. Tidak ya, tidak. Bintang tidak asosiatif karena ada 2, 3, 4 anggota Z, tetapi sorry, 2 bintang 3 bintang 4 sama dengan apa? 2 bintang 3 dulu. Bu, lihat fungsinya beda lagi. Nah, sama dengan berapa? 2. 2. Yang 4 sama dengan 2. Nah, sekarang kita lihat 2 bintang 3 bintang 4 sama dengan 2 bintang 3 kali bintang 3 ya. Bintang 3 sama dengan 2. Loh, kok sama? Kita coba lagi. Berarti asosiatif jangan-jangan. Nah, yang mana? Hmm, 2, 3, 4. Iya ini Bu, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Nah, X bintang Y sama dengan X. Yang depan. Yang mana itu? Yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Ya. Jadi dia kemungkinan asosiatif ya. Coba. X bintang Y bintang Z sama dengan ya. X bintang Y sama dengan X. Nggak ada tambah-tambahan, Bu. X bintang Z sama dengan X. X bintang Y bintang
Sama dengan, nah, X dulu. Bintang Y. Sama dengan X. Jadi, bintang asosiatif. Nah, biar lengkap penulisannya kita ambil dulu. Ambil X, Y, Z, anggota Z, anggota Z. Pelaku ini ternyata sama, maka jadi dia asosiatif. Apakah komutatif? Kelihatannya komutatif nggak, Bu? X bintang Y, apakah sama dengan Y bintang X? Tidak. Bintang tidak asosiatif karena ya komutatif asosiatif terus saya. Karena ada 2 dan 3 gitu ya. Anggota set tetapi 2 bintang 3 itu sama dengan 2, tidak sama dengan, tidak sama dengan 3, di mana 3 itu adalah 3 bintang. Nah, apakah punya elemen identitas? Tidak punya. Langsung saya jawab aja. Tidak punya. Karena kan elemen identitas itu harus bolak-balik nanti dia sama. Tidak memiliki elemen identitas. Nah, sekarang yang H. Apakah asosiatif? Apakah asosiatif? X bintang Y bintang Z. Kok kayaknya asosiatif ya? Coba dulu. Bintang Y sama dengan apa, Ibu? Y, X tambah Y tambah 3 bintang Z. Sama dengan, ini part 1-nya, part 1, part 1, part 2, part 2. Lagi sama dengan,
Sama dengan apa ibu-ibu? Oke, X ditambah Y ditambah 3 ditambah ditambah Z. Ini sudah. Yang bintang Z sudah. Ini loh Bu. Nah ini kan sudah. Sekarang kan X ditambah Y tambah 3 ditambah Z. Ya, paham. Bingung. Sabar, sabar. Ini part 1-nya. Z-nya ini part 2-nya. Part 1 itu jadi ini. Part 1 ditambah part 2 ditambah 3. Bagian 1 ditambah bagian 2 ditambah 3. Bagian satunya kan ini X tambah Y tambah 3. Ya, kita tulis dulu ya. Nah, bagian 2-nya ditambah bagian 2. Y. Y apa Z, Bu, bagian 2-nya? Kalau di tempat kita sekarang, ini bagian 2-nya. Nah, Z ditambah 3. Biar enggak ketutup. Z ditambah 3. Jadinya sama dengan, iya boleh dikeluarkan. X tambah ditambah Z ditambah 6. Oke. Lanjut. X bintang Y bintang Z. X bintang Y bintang Z. Y tambah Z 3 sama dengan X tambah Y. Iya benar. Y tambah bambu. Nah, ke sini kan ya. Nah, sama dengan X ditambah Y ditambah Z ditambah 6. Sama enggak? Sama. Jadi bintang asosiatif. Kita tambahkan pembukaannya, kalimatnya. Ambil X, Y, Z, anggota Z. Males
ngetik itu Bu ya, nggak apa-apa ya. Males ngetik apa namanya? Equation. Jadi dia asosiatif. Apakah komutatif? Kayaknya komutatif enggak? Komutatif nggak Bu kayaknya? Komutatif berarti ambil X, Y, anggota di Z. Di Z, lalu X bintang Y sama dengan X ditambah Y ditambah 3. Nggak pakai Z, nggak pakai Z. X, Y, Z. Dia akan sama dengan Y ditambah X ditambah 3. Kalau Y tambah X tambah 3 itu adalah bintang. Z tambah X. Y bintang X. Boleh ditulis seperti ini, lanjut. Boleh juga ditulis menjadi dua seperti ini. Jadi yang mana yang lebih mudah? Suka-suka. Jadi bintang komutatif. Apakah punya elemen identitas? Adakah elemen identitasnya? Ada nggak, Bu? Coba min 3. Coba min 3. X bintang min 3. Sama dengan apa? X ditambah 3 ditambah 3 sama dengan X. Sekarang kita balik. Min 3 bintang X. Min 3 ditambah X tambah sama dengan X. Nah, ternyata min 3 adalah identitas
Nah, bintang memiliki elemen identitas min 3 karena karena jika ambil X X sembarang anggota di Z ya, anggota Z aku. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk memilih identitas ini ada triknya nggak? Ada. Jadi kayak gini, tadi kan bentuknya X plus Y plus 3. Kalau penjumlahan saja itu kan identitasnya nol. Berarti kalau kita mau mengenalkan salah satunya itu adalah dengan menambahkan min 3. Mohon maaf sebentar ya. Kira itu sama Ida di luar. Kira Ida main di luar. Jadi untuk mengenalkan salah satunya itu adalah min 3. Maka dia tetap menjadi X. Dibolak-balik. Nah, sudah selesai ya. Ini untuk pembuktian asosiatif, komutasi, komutasi. Nanti akan saya kirim untuk yang ini. Sekarang kalau kita lihat, karena sudah latihan ya. Kalau kita lihat untuk yang A tadi sudah, B tadi sudah, C. Bagaimana dengan C? Error. Bagaimana dengan yang C? Ya Allah, error. Mohon maaf. PDF saya error. Kok tiba-tiba menutup? Sepertinya beban kognitifnya sama ini. Berat. Kuliah struktural aljabar 1, elemen of modern algebra. Fundamental binary operation exercise. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, untuk yang C ini asosiatif apa tidak? Y. Untuk yang C asosiatif apa tidak, Bu? Atau kita tinggalkan nanti untuk UTS biar ada sisa. Kita tinggalkan untuk UTS saja ya. Tapi yang pasti paling gampang ini E. Untuk E, apakah asosiatif? Kayaknya asosiatif. Apakah komutatif? Kayaknya komutatif. Apakah punya identitas? Apakah punya identitas? Harusnya kan salah satunya kita ubah menjadi 1/3 ya, biar tetap kan yang lainnya. Tetapi karena kita ngomongnya di Z, kita ngomongnya di bilangan bulat, itu enggak ada 1/3. Jadi dia tidak punya identitas. Tapi kalau yang I, X min Y plus 1, sebentar, X min Y plus 1. Oh, ini enggak punya juga, enggak punya identitas karena min Y. Mana ya yang punya identitas itu ya? Nggak ada, cuma satu tadi tok ternyata yang punya identitas. Ini identitas
Ya. Yang D ini identitasnya nol. Oh, sorry, bukan nol. 3x. Oh, enggak ada D juga. Enggak ada. Cuma satu yang punya identitas. Jadi nanti sisanya akan saya sisakan untuk UTS. Jadi UTS-nya nanti apa? Ada menghitung operasi biner, melihat asosiatif, komutatif, dan identitas juga ada. Sekarang ada pertanyaan nggak ya Ibu untuk operasi binernya? Ada pertanyaan apa mboten? Masih belum. Jadi saya lanjutkan ke soal yang nomor 12. Soal yang agak berat ya. Biar nggak soalnya terlalu mudah terus. Nomor 12. Misal, misal bintang adalah operasi biner pada himpunan tak kosong A, buktikan bahwa jika A memuat identitas A memiliki elemen identitas terhadap bintang, maka identitasnya tunggal. Kalau ada identitas, maka identitasnya tunggal. Di sini dia dikasih hint atau trik. Trik membuktikannya adalah dengan cara misalkan ada dua identitasnya, misal E1 dan E2. Nah, akan dibuktikan kalau ternyata dua itu adalah sama. Jadi, kalau seperti ini, buktinya ya, akan dibuktikan adip elemen identitas tunggal. Jadi elemen identitas ini akan dibuktikan dia nggak ada yang lain, cuma satu aja pasti itu. Adip elemen identitas tunggal, bukti. Nah, kita misalkan, misal E1 dan E2, misal E1 dan E2 elemen identitas dari bintang. Operasi bintang. Misal E1 E2 anggota. Di sini himpunannya kan himpunan A. Himpunannya A. Misal E1 E2 anggota A adalah elemen identitas dari operasi bintang. Nah, sekarang kita caranya membuktikan gimana? Sekarang kita pandang E1 E1 tadi itu adalah anggotanya A. E1 anggotanya A dan E2 tadi adalah elemen identitas. Maka berlaku E1-nya kan anggota ya. E1 bintang E2 sama dengan apa Ibu-ibu? E1 bintang E2 sama dengan apa? Coba perhatikan ini. E1-nya itu adalah anggotanya A. E2-nya yang menjadi identitas. Maka E1 bintang E2 akan sama dengan anggotanya A, yaitu E1. Dan ini juga berlaku E2 bintang E1 sama dengan E1. Nah, paham apa enggak itu? Kita Bu Sumadi bisa dipahami enggak ini? Ya, sekarang saya ingatkan dulu definisi identitas ya. Identitas itu kan X kali E sama dengan E kali X sama dengan ini kan identitas itu.
Ya, nah ini juga sama. E1 bertindak sebagai anggotanya A. E2 bertindak sebagai identitas. Berarti E1 di sini bertindak sebagai X ya. E1 bintang E2 sama dengan bintang E1 sama dengan E1. Ya, karena E1 adalah anggotanya. E1-nya jadi X. Sekarang kita balik. E1 sebagai elemen identitas dan E2-nya sebagai anggota A. Maka berlaku sama dengan E1, E2 sama dengan E2 bintang E1 sama dengan E2. Nah, sekarang kita kan mau menunjukkan E1 sama dengan E2. Kita tulis dulu E1. E1 tadi sama dengan apa? Hmm, ini. E1 sama dengan apa di sini? E2 bintang E1. Saya copy ya. E2 bintang E1 itu sama dengan apa? E2 bintang E1 sama dengan E2. Sudah terbukti. Kita kan membuktikan E1 sama dengan E2. Sudah terbukti, Bu. Selesai. Jadi, elemen identitas tunggal. Dimisalkan ada dua elemen identitas. Ternyata setelah dibuktikan mereka sama. Maka dikatakan dia tunggal. Paham ini, Bu ya? Ye, alhamdulillah. Kita lanjut sebentar, kurang sedikit. Inverse nggak pakai. Matrix nggak usah, pakai matrix masih ingat nggak Bu? Hafal pas ini. Ibu guru. Sekarang relasi. Relasi di sini adalah komen. Itu relasi atau relasi biner. Nah, relasi kan kita sudah kenal relasi fungsi. Nah, di sini adalah relasi biner. Relasi biner pada himpunan tak kosong A adalah himpunan tak kosong R pasangan berurut X, Y dari elemen X, Y dari A. Jadi di sini relasi atau relasi biner ini sama dengan punya fungsi, tapi fungsi kan punya aturan ya, punya aturan tersendiri. Yang nggak boleh jomblo, nggak boleh berselingkuh. Nah, kalau di sini relasi ini belum ada aturannya, dia hanya pasangan berurut saja. Aturannya suka-suka. Penulisannya ini. Sebuah relasi R adalah subset dari produk Cartesius A cross A. Jadi dia sama kayak fungsi, dia subsetnya Cartesian product, hasil kali Cartesius. Jika pasangan A, B ada di R, relasi R, kita menulisnya A berelasi dengan B, A, R, B. Tulis seperti ini, ya. Dan dikatakan A memiliki relasi R terhadap B. Jika A, B bukan anggota R, maka kita tulis A tidak berelasi dengan B. Relasi tadi kan berurut. Kalau pasangan berurutnya itu nggak masuk dalam relasi, maka ditulisnya A tidak berelasi dengan B, R-nya dicoret. Notasi ini digunakan salah satu contoh relasi yang pasti kita kenal itu adalah relasi sama dengan atau relasi kurang dari lebih dari. Ini relasi kurang dari ya.
Jadi relasi di sini jangan terlalu jauh, relasi itu harus fungsi, enggak. Relasi itu banyak jenisnya. Salah satu contohnya adalah relasi sama dengan. Jadi dia menghubungkan antara dua anggota dari suatu himpunan. Ini ada contoh satu. Nanti silakan masukkan di catatan, ditulis saja Bu ya. Contoh satu. Oh, tak screen aja ya. Screen. Aduh, yang belakang tadi awal-awal kok lupa nggak tak print screen. Bentar. Relasi. Nah, ini nanti masukkan ke dalam catatan. Bentar, WA-nya masih lemot. Dimasukkan ke dalam catatan untuk definisi relasi dan contoh satu. Di bahasa Indonesia kan Bu ya, sama ini. Catatan di bawahnya ini juga ditulis. Masukkan ke dalam catatan. WA-nya masih lemot ya, apa ini? Oh, tak saya taruh di Word-nya aja nggih, biar jadi satu. Nah, relasi. Lalu berikutnya ada yang namanya relasi ekivalen. Ini yang kita tuju. Arahnya sekarang kita ke tujuannya sini. Definisi dari relasi ekivalen. Suatu relasi R pada himpunan tak kosong A adalah relasi ekivalen jika memenuhi kondisi-kondisi berikut untuk setiap setiap X, Y, Z di A. Jadi dia akan menjadi relasi ekivalen kalau memenuhi 3 sifat. Nah, 3 sifat ini pastinya ibu-ibu sudah paham dan sudah sering kenal karena ini sifatnya paling banyak ketemu di sama dengan. Yaitu pertama reflektif, simetris, dan transitif. Sifat pertama, X berelasi dengan X untuk semua X anggota A. Itu reflektif. X berelasi dengan Y, maka Y berelasi dengan X. Itu adalah sifat simetris. Properti itu sifat Y. Jika X berelasi dengan Y dan Y berelasi dengan Z, maka X berelasi dengan Z. Itu sifat transitif. Nah, ini adalah disebut sebagai relasi ekivalen. Salah satu yang memiliki relasi ekivalen ini, yang memenuhi 3 sifat dari relasi ekivalen itu adalah relasi sama dengan. Untuk contohnya, silakan ditulis juga, ini dipelajari dulu contoh 2. Nanti kita akan bahas untuk contoh 2 kayak tadi. Nah, ini masukkan dalam catatan ya Ibu-ibu. Contohnya ini untuk contoh 2, bisa dilihat di sini. Relasi R didefinisikan pada Z, di mana X berelasi dengan Y jika dan hanya jika mutlak X sama dengan mutlak Y. Nah, di sini untuk membuktikan reflektif X berelasi dengan X. Kenapa? Karena mutlak X sama dengan mutlak X. Definisi absolut atau definisi nilai mutlak. Simetris. X berelasi dengan Y. Berarti kan mutlak X sama dengan mutlak Y. Mutlak X sama dengan mutlak Y karena nilai mutlak karena sama dengan ini bersifat apa namanya? Simetris. X sama dengan Y sama dengan Y sama dengan X. Jadi dibalik ya langsung. Jadi Y berelasi dengan X. Berelasi dengan Y. Berarti X sama mutlak X sama dengan mutlak Y. Y berelasi dengan Z. Berarti mutlak Y sama dengan mutlak Z. Nah, mutlak X sama dengan mutlak Y. Mutlak Y sama dengan mutlak Z. Maka mutlak X sama dengan mutlak Z. Maka dia bersifat X berelasi dengan Z, sifatnya adalah transitif. Jadi kita harus buktikan tiga-tiganya seperti itu untuk relasi. Kita coba cari untuk soalnya.
untuk apa namanya sangu itu ya, untuk bekal. Nah, di sini nomor dua, nomor dua ini, yang saya kotak-kotak aja ya. Buktikan yang A, B, sama C aja lah, yang gampang. A, B, dan D. Ini pakai nggak ya? Oh, yes. Screen. Ini kita bahas jadi minggu depan akan saya ulangi lagi relasinya, tapi dicatat dulu, dipahami dulu, biar nggak ngeblank. Capek nanti kalau itu. Nah, oke. Okay. Udah? Ada pertanyaan untuk minggu depan, Bu? Ini dibukakan sepada apa enggak ya catatan hari ini, Nai? Oh ya Allah, belum presensi ya? Iya. Oke, berarti untuk catatan hingga itu apa namanya? Hingga kerjaan itu ya. Yang tadi, yang pekerjaan pertama tadi, itu kan harusnya PR kemarin. Nah, sampai ini kan PR kemarin ya. Ini berarti masuk yang sepada kemarin. Sampai ini. Berarti masuk sepada kemarin itu. Tiga apa dua? Tapi mulai dari relasi sampai pengerjaan tugasnya ini masuk ke pada pertemuan hari ini. Gitu Ibu ya. Bisa dipahami? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri dulu. Sudah mau ikut di Bu Sumarni sudah jam setengah dua, Bung ya? Iya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kirim di WA nggih.